Alasan kenapa tiket WrestleMania nggak laku menurut WWE Hall of Famer. Damian Priest gak terima ke Pat McAfee. Rob Van Dam tertarik untuk akhiri karirnya lawan Gunther. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Alasan kenapa tiket WrestleMania nggak laku menurut WWE Hall of Famer. Ada kabar kurang enak nih. Seorang Hall of Famer bilang kalau keputusan besar TKO malah bikin penjualan tiket WrestleMania 42 seret. Dan ini bukan cuma soal harga yang selangit loh. Padahal acaranya tinggal 1 minggu lagi, tapi Allegiant Stadium di Las Vegas masih belum penuh buat 2 malam itu. Padahal biasanya tiket acara segede ini langsung ludes. Banyak yang bilang gara-gara harga tiket kemahalan atau ceritanya kurang seru. Tapi legenda tag team Bubba Ray Dudley punya pendapat beda di Busted Open Radio. Dia bilang masalahnya itu karena WWE balik lagi ke Las Vegas 2 tahun berturut-turut. Dalam dunia gulat, ini namanya burning out the town alias bikin bosan kotanya. Pas diumumin balik ke Las Vegas, kita semua kayak, ya ke Vegas lagi, kata Bubba Ray. Harusnya kan pindah-pindah kota supaya fans tetap haus. Tahun lalu kan udah di Las Vegas, WrestleMania 41, dan sebenarnya tahun ini jadwalnya di New Orleans. Tapi gara-gara tahun lalu pecah rekor dan Vegas nawarin duit lebih gede buat jadi tuan rumah lagi, akhirnya TKO ambil keputusan itu. Bubba Ray bilang kalau cara ini nggak pintar buat standar bisnis gulat, masa baru setahun udah balik lagi? Harusnya nunggu setahun atau 2 tahun lagi biar nggak jenuh. Vegas jadi bosen karena keputusan TKO itu. Menurut kalian, apakah tiket WrestleMania nggak laku karena cerita yang nggak jelas atau karena balik ke Las Vegas lagi? Komen di bawah. Damian Priest gak terima ke Pat McAfee. Fans WWE pasti udah dengarkan sindiran pedas dari Cody Rhodes sama CM Punk soal masuknya Pat McAfee ke WrestleMania 42 sebagai rekan misteriusnya Randy Orton. Nah, sekarang giliran juara tag team WWE, Damian Priest yang buka suara soal ini. Priest belak-belakan soal promo McAfee di SmackDown minggu kemarin yang ngebahas soal penjualan tiket lesu sampai rating yang turun. Padahal Priest ngerasa dia temenan sama McAfee, tapi menurut dia cara McAfee itu nggak banget. Parah sih, aku nggak suka, kata Priest. Dia ngerasa omongan kayak gitu nggak ngebantu apa-apa dan sebenarnya nggak perlu dilakuin. Priest juga bilang kalau di ruang ganti atau locker room banyak yang nggak seneng, terutama para talenta muda yang sampai nanya ke dia, gimana menurut abang? Dan jawaban Priest simple, itu sampah. Yang bikin Priest makin kesel itu soal standar ganda. McAfee bisa seenaknya ngomong kasar di acara yang ratingnya PG, padahal talenta lain bisa dapat untung kalau dibolehin ngomong gitu di promo mereka. Dia emosi banget karena orang yang gak tiap hari ada di sana malah bisa bebas ngomong semaunya. Katanya sih anak-anak locker room udah sepakat pengen narik mic dari tangan McAfee, tapi ya dia sadar ujung-ujungnya yang penting orang-orang pada ngebahas segmen itu. Emang dapat perhatian sih, emang itu tujuannya, lanjut Priest. Dia paham mereka lagi promoin match ini dan nambahin orang kayak McAfee. Emang ada efeknya karena dia punya fans banyak. Tapi Priest tetap gak setuju sama caranya. Menurut kalian, apakah kalian tertarik ke cerita Pat McAfee ini atau tidak? Komen di bawah. Rob Van Dam tertarik untuk akhiri karirnya lawan Gunther. Di episode terbaru podcast One of a Kind, sang legenda WWE Hall of Famer, Rob Van Dam ditanya nih, mau nggak sih tanding 1 lawan 1 sama Gunther? Mau banget, dan menurut gue itu bakal jadi kesempatan emas kalau aku diundang, kata RVD. Dia ngerasa itu bakal jadi sumber cuan yang oke banget. Terus dia pede banget bilang kalau abis tanding, WWE pasti bakal mikir, gila, RVD ternyata masih jago banget. Terus mereka bakal nyodorin kontrak gede lagi buat dia. RVD udah ngebayangin kalau lawan Gunther pasti bakal kerasa banget fisiknya. Dia nyamain chop mautnya Gunther sama pukulan kerasnya Bob Holly dulu. Aku rasa Gunther bakal bikin aku keluarin sisi kerasku lagi, ya mirip-mirip pas aku lawan Bob Holly lah, lanjutnya. Pas ditanya apa dia berani taruhan pensiun kalau lawan Gunther, RVD bilang harganya harus cocok. Wah, bayarannya harus gede banget. Kalau emang duitnya masuk akal, ya udah deh, bodo amat sama karirku. Aku cari hobi lain aja, canda dia. Tapi sebenarnya dia ngerasa belum saatnya tanding terakhir dan dia tetap optimis sama masa depannya di ring. Padahal kita tahu sendiri kan, setahun terakhir ini Gunther benar-benar jadi pembunuh karir.
Dia udah bikin legenda kayak Bill Goldberg, John Cena, sampai AJ Styles mutusin buat pensiun. Nah, minggu depan di WrestleMania 42, si ring general ini bakal adu mekanik sama Seth Rollins. Menurut kalian, apakah Gunther perlu akhiri karir Rob Van Dam? Komen di bawah. Akhirnya Danhausen beraksi di ring WWE. Di episode SmackDown minggu ini, Danhausen akhirnya ngerasain kemenangan pertamanya di ring WWE pas ngalahin Kate Wilson. Pas Wilson mau naik ke tali ring, Danhausen langsung ngeluarin kutukannya. Tiba-tiba ada kembang api meledak di belakang tiang ring yang bikin Wilson kaget terus jatuh. Danhausen langsung sikat pakai big boot dan pin buat menang. Abis tanding, Miz mau nyerang dari belakang tapi tiba-tiba lampu mati. Pas nyala lagi, Danhausen udah lari ke arah rem sementara Miz kebingungan sendirian di ring. Danhausen sendiri debut di Elimination Chamber pas keluar dari peti mati di dalam kotak kayu. Sejak itu, dia kerjaannya ngutukin orang di Raw sama SmackDown, dan Nick Aldis malah nyuruh The Miz buat jadi mentor dia. Menurut kalian, apakah kalian suka ke pertandingan pertama Danhausen di WWE? Komen di bawah. WWE dengerin fans dengan kasih diskon tiket WrestleMania. Obrolan soal harga tiket WrestleMania yang mahal lagi jadi topik panas banget sekarang. Di episode SmackDown tanggal 11 April 2026, Pat McAfee ngasih pengumuman gede soal ini. Yang awalnya cuma debat sama CM Punk, sekarang malah jadi jalan cerita yang nyampur sama masalah nyata di WWE. Beberapa minggu terakhir emang banyak fans yang protes gara-gara tiket WrestleMania 42 di Las Vegas harganya gila-gilaan sampai ribuan dolar. Banyak yang nyalahin arah baru WWE di bawah TKO Group Holdings. CM Punk pun sempat vokal banget soal ini di Raw kemarin. Sampai nyuruh McAfee buat bilang ke AG-nya biar nurunin harga tiket. Nah, di SmackDown, McAfee malah ngeledek fans yang ngeluh dan nyerang Punk lewat promonya. Dia juga ngehina Cody Rhodes. Tapi anehnya, dia juga sok-sokan jadi pahlawan yang bisa nyelesain masalah ini. McAfee bilang dia udah deal sama sponsor WrestleMania, Ram Trucks, buat ngebantu fans. Dia ngumumin kalau fans yang beli tiket buat WrestleMania malam pertama bakal dapat diskon 25%. Berlaku dari SmackDown sampai akhir Raw minggu depan. Wah, langsung rame lah itu karena beneran nyenggol masalah yang lagi dikeluhin fans. Meski McAfee tetap songong dan bilang WrestleMania nggak ada apa-apanya tanpa Randy Orton, diskon ini nunjukin kalau WWE kayaknya dengerin suara fans. Terus di segmen itu, Cody Rhodes keluar dan nyebut McAfee cuma pegulat bohongan yang nggak pantas ada di WWE. Cody bilang kalau fans itu keluarga, bukan cuma pelanggan. Gak lama, Randy Orton datang bareng Jelly Roll dan semuanya makin kacau balau. Menurut kalian, apakah WWE emang desperate buat jual tiket WrestleMania malam pertama? Komen di bawah. Royce Kiss debut single match di SmackDown minggu ini. Royce Kiss akhirnya debut juga di WWE lewat SmackDown minggu ini. Sebelumnya dia cuma kelihatan pas Royal Rumble bulan Januari lalu, sisanya cuma tanding di dark matches atau pertandingan yang gak tayang. Lawannya kali ini adalah Berto. Kiss ngelakuin Spinebuster ke Berto buat pastiin kemenangan. Komentator pun langsung nyambut hangat kedatangan dia di brand biru. Pas diwawancara Katie Kelly di belakang panggung, Kiss bilang dia seneng banget akhirnya bisa debut di depan orang-orang di deket tempat dia tumbuh besar. Dia juga sempat papasan sama Solo Sikoa. Solo nyambut dia tapi tetap ngingetin kalau Solo lah yang pegang kendali di SmackDown. Solo bilang kalau Kiss butuh apa-apa, pintu dia selalu terbuka. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan pertandingan single pertama dari Roy Kiss di WWE? Komen di bawah. Joaquin Wilde pamer tampilan baru. Terakhir ada kabar dari Joaquin Wilde. Personel LWO ini emang lagi jarang kelihatan di SmackDown atau Raw. Jadi kesannya dia kayak lagi kehilangan arah gitu. Nah, biar suasana baru, dia tampil dengan gaya rambut baru yang lebih segar. Joaquin akhirnya balik tanding lagi setelah sebulan absen di acara WWE Main Event lawan original El Grande Americano. Sebenarnya dia udah mulai pamer gaya rambut burst fade ala-ala Mohawk ini dari bulan Februari pas lawan The Creed Brothers. Dia pun sempat nge-tweet soal penampilannya ini di X hari Kamis kemarin. Katanya, ini bukan penemuan jati diri yang baru, ini adalah sebuah perbaikan. Sayangnya nih, meskipun gaya rambutnya makin keren dan dapat banyak perhatian, nasibnya di ring masih sama aja. Wilde harus kalah lagi di tangan Americano sama kayak pas dia kalah cepat lawan Obafemi sebelumnya. Menurut kalian,
Apakah Joaquin Wilde perlu di-push sama WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were in